Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilatun Mukhaladun dengan NIM H.2010707 akan memaparkan rencana penelitian saya dengan judul Analisis Fenomena Bullying pada kelas 6 MI Nurul Falah Kabupaten Bogor. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga manfaat penelitian, yang keempat landasan teori, yang kelima penelitian yang relevan, dan yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Baik, selanjutnya ada pendahuluan atau latar belakang mengapa saya mengambil penelitian tersebut. Yang pertama, kasus bullying ini sering terjadi pada masa sekolah, di mana ini dapat mempengaruhi emosional, sosial, dan fisik anak usia sekolah. Lalu, dari riset yang dilakukan oleh Plan International dan International Center for Research on Women menunjukkan fakta bahwa sebanyak 84% atau 7 dari 10 anak di Indonesia pernah mengalami bullying, khususnya hal ini yang terjadi di lingkungan sekolah atau masa sekolah. Dan yang kedua, mengapa saya mengambil penelitian ini, yaitu karena kasus bullying yang semakin marak terjadi di Indonesia menjadi landasan saya untuk melakukan penelitian mengenai bullying, terutama di MI Nurul Falah. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang memicu fenomena bullying di MI Nurul Falah. Yang kedua, apa saja dampak terjadinya fenomena bullying di MI Nurul Falah. Dan yang ketiga, bagaimana cara guru dalam menangani masalah bullying yang terjadi. Selanjutnya yaitu manfaat yang diperoleh dari penelitian ini. Yang pertama yaitu manfaat teoritik. Hasil penelitian ini tentu diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan serta dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam fenomena bullying. Dan yang kedua, manfaat praktik. Bagi siswa dapat diharapkan mengetahui dampak negatif atau dampak buruk yang terjadi pada korban bullying. Dan yang kedua, bagi guru melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai fenomena bullying. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kebijakan serta bahan pertimbangan agar sekolah selalu mengadakan kegiatan penelitian atau sosialisasi. Dan bagi peneliti tentunya diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi salah satu syarat sebagai untuk memperoleh gelar sarjana. Selanjutnya, tinjauan pustaka mengenai yang pertama, pengertian bullying. Bullying ini merupakan suatu tindakan negatif yang dilakukan seorang atau seseorang atau sekelompok lebih yang dilakukan secara berulang, sehingga unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian bullying ini antara lain keinginan untuk menyakiti, tindakan negatif, ketidakseimbangan kekuatan, atau repetisi atau bukan sekedar penggunaan kekuatan dan menjadikan kesenangan yang dirasakan oleh si pelaku. Lalu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 54 memuat bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah ataupun teman sebayanya. Selanjutnya terdapat jenis-jenis bullying. Ada 5 jenis bullying. Yang pertama kontak fisik langsung, yaitu memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang atau lain-lainnya. Dan yang kedua ada kontak verbal secara langsung, yaitu pelaku mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu. Nah, lalu yang ketiga itu pelakunya perilaku nonverbal tidak langsung, yaitu pelaku mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga persahabatan menjadi retak. Nah, lalu ada perilaku nonverbal langsung, yaitu di mana pelaku melihat dengan sinis atau menunjukkan menjulurkan lidah atau mengekspresikan muka yang merendahkan. Dan yang terakhir itu pelecehan seksual, di mana tindakan kekerasan seksual ini yang tidak hanya berupa
fisik ya, menyentuh, tetapi bisa berupa perkataan yang menyinggung fisik seseorang mengenai area-area sensitif. Lalu terdapat karakteristik pelaku bullying menurut Dan Elwes. Yang pertama, karakteristik pelaku bullying itu memiliki kekuatan yang memaksa untuk mendominasi dan mendudukkan siswa lain. Yang kedua, seringkali menantang dan agresif. Dan yang ketiga, jika mereka adalah remaja laki-laki, biasanya secara fisik mereka lebih kuat daripada laki-laki lainnya. Nah, lalu yang keempat, sedikit menunjukkan empati atau kepedulian terhadap siswa yang menjadi korban. Nah, lalu yang kelima, seringkali terbawa dalam antisosial pada yang lain atau terbiasa melakukan kegiatan seperti vandalisme, kekerasan, sampai kenakalan atau parahnya penggunaan obat-obatan. Yang terakhir yaitu suka menuruti kata hati dan mudah marah. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang memicu terjadinya bullying. Menurut Hoover dan kawan-kawan dalam Nuriza tahun 2018, yang pertama ada faktor internal dan yang keduanya ada faktor eksternal. Apa saja yang meliputi faktor internal? Yang pertama, karakteristik kepribadian. Lalu yang kedua, kekerasan yang dialami sebagai pengalaman masa lalu. Dan yang ketiga, sikap keluarga yang memanjakan anak sehingga tidak membentuk kepribadian yang matang. Lalu faktor eksternalnya itu yang menyebabkan kekerasan atau bullying adalah lingkungan dan budayanya. Oke, selanjutnya yaitu dampak dari bullying. Bullying yang mengakibatkan intimidasi emosional ataupun fisik berasosiasi dengan sejumlah masalah kesehatan mental dan dipertimbangkan menjadi salah satu masalah utama kesehatan yang dihadapi oleh remaja zaman sekarang. Apa saja sih dampak bullying bagi korbannya? Yang pertama, terjadinya kecemasan, di mana si korban mengalami rasa takut atau khawatir yang berlebihan. Lalu korban cenderung merasa kesepian, rendah diri, represi, atau tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan. Lalu terjadinya penurunan prestasi akademik. Oke, selanjutnya itu ada peran guru dalam mengatasi bullying. Mengatasi perilaku bullying ini dapat berdasarkan pada teori behavioral yang menyatakan bahwa bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik ini yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari Taufik Ismail tahun 2019, peran guru dalam mengatasi bullying itu yang pertama, adanya koordinasi bersama orang tua atau wali murid. Yang kedua, dengan adanya kelompok belajar bisa meminimalkan terjadinya bullying. Yang ketiga, membiasakan sikap kebersamaan dan sikap keakraban satu sama lain. Yang keempat, mengarahkan atau membimbing, diberi arahan baik secara klasikal maupun pribadi. Yang terakhir, selalu memberikan nasihat yang membangun dan mendidik siswa terkait fenomena bullying yang terjadi. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Menurut Ahmad, pada tahun 2022 dengan judul Analisis Perilaku Bullying Antar Siswa terhadap Pembentukan Karakter Siswa di SDN Sangir, Kecamatan Wajok, Kota Makassar. Tentu yang menjadi perbedaan adalah tempat penelitian yang berbeda. Lalu pada penelitian di atas terdapat deskripsi mengenai pembentukan karakter. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada perilaku peserta didik yang melakukan bullying. Yang kedua dari Syarif dan kawan-kawan tahun 2022 yaitu dengan judul Analisis Faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku bullying pada siswi MTS Darul Ihsan. Ini lebih mendalami tanggapan pelaku korban. Lalu pada Nurida tahun 2018 dengan judul Analisis Perilaku Pelaku Bullying dan Upaya Penanganannya, itu lebih mendalami atau sudah terjadinya bullying, sedangkan yang akan dilakukan penelitian adalah masih belum mengetahui dan ingin menganalisis tindakan peserta didik terkait bullying. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada tujuan dari penelitian.
Yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang memicu terjadinya fenomena bullying di MI Nurul Falah. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja dampak terjadinya fenomena bullying di MI Nurul Falah. Yang ketiga, bagaimana cara tenaga pendidik dan dewan guru dalam menangani masalah bullying yang terjadi. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan penelitian, dilakukan dengan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, lalu ditambahkan dengan studi kasus. Yang kedua, tempat dan waktunya dilakukan di MI Nurul Falah Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan sampel siswa sebanyak 57 siswa yaitu kelas 6. Dimulai pada awal semester yaitu semester genap tahun 2024. Kemudian data penelitian diperoleh dari observasi serta wawancara. Selanjutnya yaitu teknik dan prosedur pengumpulan data. Sumber data diperoleh dari primer dan sekunder, di mana data primer ini diperoleh dari responden atau tes yang sudah dilakukan. Dan yang kedua diperoleh dari data sekunder, di mana merupakan hasil referensi atau bacaan yang diperoleh dari buku. Yang kedua, prosedur pengumpulan data itu melalui observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, prosedur analisis data. Yang pertama dilakukan dengan cara pengumpulan data. Yang kedua, peneliti melakukan merangkum data. Dan yang ketiga, menyajikan data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dari data yang sudah disajikan. Dan yang terakhir itu keabsahan data diperoleh dari teknik triangulasi sumber, di mana untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Lalu ditambahkan dengan triangulasi teknik, di mana untuk menguji kredibilitas data ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya diperoleh dengan cara mengecek data dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.